Peter, Susan, Edmund, dan Loki dikirim oleh ibunya dari London ke rumah seorang profesor bernama Diggle Kirkor. Mereka terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka menjadi salah satu tempat yang terkena dampak Perang Dunia Kedua. Suatu hari keempat saudara ini sedang bermain petak umpet, hingga Loki menemukan sebuah lemari dan berniat untuk bersembunyi di sana. Saat ia masuk ke dalam lemari, Loki justru menemukan dunia lain. Ia bertemu dan berkenalan dengan seorang faun, yaitu manusia setengah hewan, bernama Mr. Tamnus. Dia mengucapkan selamat datang di negeri Narnia. Tamnus mengajak Loki untuk berkunjung ke tempat tinggalnya. Tamnus bercerita bahwa negeri Narnia dahulu kala adalah negeri yang damai, subur, dan makmur. Tetapi kini mengalami musim dingin yang berkepanjangan selama hampir 100 tahun karena kutukan sihir oleh penyihir putih yang jahat. Tamnus mengantarkan Loki kembali ke dunianya. Perpisahan itu membuat Tamnus menjadi sedih. Loki kemudian memberikan sapu tangan putihnya untuk menghapus air mata Tamnus. Sesampainya Loki di rumah, dia kemudian menceritakan kisahnya kepada saudaranya. Tetapi Susan, Peter, Edmund tidak mempercayainya. Justru menganggap Loki hanya berhalusinasi saja. Malam berikutnya, Loki memasuki lemari misteri itu lagi. Dan kebetulan Edmund melihatnya. Secara diam-diam, Edmund pun mengikuti Loki. Dan Edmund pun sangat terkejut ketika mencapai sisi lain dari lemari misteri itu, ternyata dunia yang sangat berbeda. Ia pun mencari-cari keberadaan Loki. Namun ia malah bertemu dengan manusia kerdil dan membawanya ke ratu penyihir putih yang jahat. Ia memberikan minuman hangat ke Edmund yang kedinginan. Ratu penyihir putih itu pun bertanya, apakah ada orang lain yang bersamanya? Edmund pun berkata, ia mempunyai 3 saudara. Ratu penyihir itu pun berjanji akan memberikan hadiah yang banyak bila Edmund membawa saudara-saudaranya ke kerajaan. Edmund pun bertemu dengan Loki, dan Loki sangat gembira sekali. Dia menanyakan, bagaimana Edmund bisa sampai ke sini? Edmund pun berkata, ia tidak tahu kenapa tiba-tiba berada di sini. Loki pun segera mengajak Edmund kembali ke rumah dan mengatakan kepada Susan dan Peter bahwa ia bersama Edmund baru saja memasuki negeri Narnia. Edmund pun pura-pura tidak mengetahui apa-apa dan membantah semua cerita Loki. Loki pun menangis dan profesor bertanya, ada apa? Susan pun berkata kalau Loki berhalusinasi semenjak memasuki lemari milik profesor. Profesor pun terkejut dan melarang anak-anak agar jangan bermain-main dengan barang-barang antik miliknya. Keesokan harinya, keempat bersaudara itu sedang bermain bola kasti dan tanpa sengaja memecahkan jendela kaca milik profesor. Karena takut dimarahin profesor, mereka pun lari bersembunyi ke lemari. Maka masuklah mereka ke negeri Narnia. Dan pada saat itu, Peter dan Susan baru percaya. Loki mengajak Peter, Susan, dan Edmund menuju rumah Mr. Tamnus. Tapi rumah itu ternyata telah kosong dan sangat berantakan. Hingga mereka bertemu dengan berang-berang yang bisa berbicara. Berang-berang itu membawa sapu tangan Tamnus, pemberian dari Loki. Berang-berang itu mengajak keempat bersaudara untuk singgah di rumahnya.
berang-berang memberitahu mengenai keadaan negeri Narnia dan pemimpinnya bernama Aslan. Edmund menyelinap dan bertemu dengan Ratu Penyihir Putih sendirian. Edmund pun ditangkap, dijadikan tawanan, dan dipenjara. Di penjara, Edmund bertemu dengan Mr. Tamnos. Ratu Penyihir Putih pun menghampiri Edmund dan menanyakan keberadaan saudaranya. Karena takut disihir menjadi batu, Edmund pun menunjukkan tempat persembunyian tiga saudaranya. Pasukan serigala Ratu Penyihir Putih mengepung tempat persembunyian berang-berang dan hendak menangkap ketiga bersaudara. Untungnya mereka dapat meloloskan diri melalui lorong-lorong rahasia. Ketiga bersaudara itu bertemu dengan Sinterklas yang baik hati. Ia memberikan bekal pada Loki ramuan ajaib. Susan mendapatkan busur dan anak panah, sementara Peter mendapatkan pedang kerajaan. Ketiga bersaudara melanjutkan perjalanan menuju perkemahan Aslan. Tetapi di tengah perjalanan, mereka dihadang pasukan serigala Ratu Penyihir Putih. Tiba-tiba gunung es di sekitar mereka mencair dan bongkahan es jatuh longsor. Peter lalu menancapkan pedangnya ke bongkahan es sehingga mereka selamat. Karena gagal menangkap tiga bersaudara, Ratu Penyihir pun marah dan menghukum serigala menjadi batu. Peter, Susan, dan Loki akhirnya bertemu dengan Aslan di perkemahan dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Edmund. Aslan pun menyambut mereka dan bersedia membantu. Ketika sedang bermain air di tepi danau, Susan dan Loki diserang pasukan serigala. Mendengar teriakan Loki, Peter pun bergegas menghampiri dan berhasil mengalahkan serigala. Beberapa pasukan Aslan mengikuti serigala yang melarikan diri. Dan keesokan harinya, Edmund sudah berada di kemah Aslan. Empat bersaudara berlatih cara menggunakan pedang, panah, dan berkuda. Ratu Penyihir Putih datang ke perkemahan Aslan dan meminta agar Edmund dihukum. Namun Aslan diam-diam membuat kesepakatan lain. Malam harinya, Aslan menitipkan pasukannya kepada Susan dan Loki karena ia akan pergi jauh. Aslan tanpa perlawanan menyerahkan diri ke Ratu Penyihir Putih. Ia pun ditangkap, disiksa, dan dibunuh.
Susan dan Lucky terkejut saat melihat Aslan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Edmund. Susan pun mengirim berita kematian Aslan ke Peter. Ratu Penyihir Putih membawa pasukan besar-besaran menyerang negeri Narnia. Peter memimpin pasukan Aslan untuk berperang. Pasukan Aslan kewalahan menghadapi pasukan musuh yang begitu banyak. Terjadi keajaiban. Aslan bangkit dan hidup kembali. Susan dan Lucky merasa senang dan heran. Aslan pun menjelaskan bahwa ia mempunyai 9 nyawa. Aslan pun menyuruh Susan dan Lucky menaiki punggungnya, lalu pergi ke kastil Ratu Penyihir Putih untuk membebaskan para tahanan dan membawa pasukan lebih banyak lagi. Aslan datang membawa bala bantuan yang sangat banyak. Pasukan Ratu Penyihir Putih pun lari ketakutan. Ratu Penyihir Putih pun marah, lalu menyerang Peter. Edmund melihat Peter dalam bahaya. Ia pun turun menghancurkan tongkat Penyihir Putih dan terluka parah. Peter bertarung melawan Ratu Penyihir Putih yang menggunakan kekuatan sihirnya. Peter terdesak. Ratu Penyihir Putih hendak menusukkan pedangnya. Pada saat itulah Aslan datang menyelamatkan Peter dan mengalahkan Penyihir Putih. Perang pun berakhir dengan kemenangan Aslan. Peter, Susan, dan Lucky mengabari Edmund yang terluka parah. Berkat bantuan ramuan ajaib, Edmund pun akhirnya selamat. Aslan pun berterima kasih kepada 4 bersaudara dan mereka diangkat menjadi raja dan ratu negeri Narnia. Keempat bersaudara akhirnya kembali ke dunianya. Dan profesor bertanya, "Siapa yang telah memecahkan kaca jendela?"